Karena kekuatan Lei Ze tidak mendengarkan kata-katanya, cahaya guntur yang paling terang meledak, membiarkannya mati dengan yang tak terkalahkan. Naga guntur itu mengaum, dan auman naga itu penuh dengan kekerasan maskulin, sangat menakjubkan. Long Yin penuh dengan kemarahan. Tetapi ketika Qin Yichen menutup matanya dan membukanya tiba-tiba, dia tiba-tiba menyadari bahwa kemarahan ini tidak ditujukan pada Heavenly Invincible yang telah membunuhnya. Daripada memarahi dirinya sendiri, Lei Ze memarahinya dengan marah. Qin Yichen tidak bisa memahami arti naga itu, tetapi naga guntur dengan gigi dan cakar di belakangnya membuat Qin Yichen merasa paling indah. Lei Ze memandang rendah dia, tampaknya merasa bahwa keturunan seperti itu tidak layak untuk mengendalikan kekuatannya. Dewa leluhur, kamu. Qin Yichen sedikit membuka mata surgawinya. Dia tidak bisa membayangkan bahwa kekuatan Lei Ze tidak jatuh dengan sendirinya. Sebaliknya, itu berubah menjadi naga guntur dan naik ke langit, menghalangi serangan dan pembunuhan surga yang tak terkalahkan, dan mendukungnya. Langit dan bumi, jangan biarkan dia dihancurkan sampai mati untuk saat ini. Namun, untaian kekuatan Lei Ze ini terlalu lemah, belum lagi Qin Yichen lebih lemah darinya. Jika Anda ingin mempertahankannya, kekuatan Lei tidak dapat membunuh inkarnasi surga yang tak terkalahkan. Dan jika Qin Yichen dikorbankan, kekuatan Lei Ze akan kehilangan tanggung jawab untuk memberkati keturunan. Lei Ze, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu ingin melindunginya? Apapun yang kamu inginkan. Avatarku dapat dikumpulkan kapan saja. Tetapi berapa banyak kekuatan yang kamu miliki di dunia ini? Invincible seperti bajingan. Dia sama sekali tidak menghargai inkarnasi ini. Tidak rugi melihat Lei Ze mati-matian melindungi semut ini. Dewa leluhur. Tanda seru. Qin Yichen menahan gemuruh di hatinya. Betapa dia ingin berteriak, tetapi dia tidak berani. Karena dia adalah dewa bawaan, dia harus berpegang pada rahasia ini. Tapi auman Lei Ze membuat Qin Yichen tiba-tiba merasa bahwa dia sangat konyol. Dia hampir mati. Apakah dia peduli jika dia adalah keturunan naga sejati? Apakah perlu menyimpan rahasia? Pada saat itu Qin Yichen mengerti bahwa dia tidak ingin mati, dia ingin hidup. Dia tidak punya cara untuk bertahan hidup. Tidak bisa melihat harapan untuk mengalahkan yang tak terkalahkan. Dan ini juga alasan auman Lei Ze. Wah, apakah kamu pikir kamu sangat bergengsi dan mendominasi jika kamu memahaminya dengan tenang? Long Yin awalnya adalah raungan yang bergetar selama 9 hari. Tetapi tampaknya karena hati Dao mencapai langit, Qin Yichen, keturunan naga sejati yang telah diturunkan selama beberapa generasi, dapat beresonansi dengan kekuatan leluhur naga Lei Ze. Raungan Lei Ze tidak hanya ditujukan pada yang tak terkalahkan. Itu adalah musuh asing yang mengejutkan. Lei Ze juga marah dengan keturunannya sendiri. Lei Ze telah bertarung. Bahkan jika dia tahu bahwa sinar kekuatan ini ingin melindungi keturunannya, dia tidak dapat menghancurkan inkarnasi yang tak terkalahkan, dan dia masih bertarung. Selain itu, kekuatan Tian Wudi juga sangat kuat, dan dapat memotong cahaya petir pada naga guntur ini, menyebabkan sisik naga jatuh. Qin Yichen memandang Lei Ze, seolah-olah leluhurnya mengajar dengan kata-kata dan perbuatan. Hidup tidak ada habisnya, pertempuran tidak ada habisnya. Tampak putus asa, agung dan bersemangat, tetapi dalam pandangan Lei Ze, itu hanya ketidakmampuan untuk memikirkan cara, hanya pengecut mati. Lei Ze akan melakukan yang terbaik, tetapi ketika dia melihat keturunannya menggunakan segalanya untuk mengubah inkarnasi yang tak terkalahkan, dia hanya bisa marah. Dia hanya merasa bahwa keturunan klannya sendiri merendahkan dirinya sendiri. Gunakan semua yang Anda miliki untuk mengubah inkarnasi orang lain. Lei Ze masih bertarung. Awan guntur diaduk oleh cahaya guntur, dan cahaya guntur yang tak berujung melonjak, dan ini membuat Qin Yichen mengerti bahwa dengan putus asa, itu bukan cara yang baik. Tidak mungkin memikirkan cara. Kematian tidak sulit. Lei Ze mampu melakukannya saat itu. Tetapi kematiannya pada saat itu mungkin hanya meninggalkan 2 luka pada leluhur hitam. Bagian yang sulit adalah untuk bertahan hidup. Bahkan jika mereka dianggap sebagai penjahat oleh langit dan bumi, mereka harus hidup. Pada saat itu Qin Yichen mengerti. Tidak sulit untuk mati. Sama seperti dia seperti semut. Jika dia dihancurkan oleh Invincible, dia akan dihancurkan sampai mati. Bagian yang sulit adalah untuk bertahan hidup. Bahkan jika rendah hati seperti semut, Anda harus melakukan segalanya untuk bertahan hidup. Kehidupan semut mungkin sangat rendah hati dan tidak berharga, tetapi bagi semut itu sendiri, itu adalah segalanya. Jika Anda ingin mengambil semuanya dari saya, Anda harus menukar semuanya untuk Anda. Pasti ada jalan. Qin Yichen menggertakkan giginya. Kekuatan Lei Ze mengajar dengan kata-kata dan perbuatan, dan itu juga berjuang untuk kesempatannya untuk bertahan hidup. Tetapi Tian Wudi masih sangat tak terkalahkan. Bahkan sampai saat ini, Tian Wudi akan menjelma dirinya sendiri, dan jika dia terluka parah di sini, itu sudah merupakan keuntungan yang stabil. Tak terkalahkan seperti bermain dengan 10.000 cara, Qin Yichen mengolah HI Universe Jue, tetapi dia masih terdistorsi oleh waktu dan ruangnya, dan melangkah di tempat. Qin Yichen mengolah Long Wu untuk melawan Tianju,
dan niat membunuhnya dapat menghancurkan niat bertarung yang pertama. Qin Yichan memiliki bila 5 elemen, dan air karma yang dipadatkan oleh yang tak terkalahkan adalah kekuatan paling dekaden dari jalan air. Qin Yichan masih tak berdaya, tetapi melihat Taoisme bawaan Heze, matanya bergetar. Tidak. Heze Xiantian Daojing bisa membunuhmu. Kamu hanya Kaisar Realem sekarang. Inkarnasimu dari Emperor Realem. Paling-paling hanya bisa memblokir Emperor Realem. Dan Taoisme bawaan Heze bukan hanya seorang kaisar. Ini adalah larangan dari klan Heze. Hanya saja di tangan Qin Yichan, sulit untuk mengerahkan kekuatan yang melampaui prestise kaisar. Selama kamu memiliki kekuatan untuk melampaui prestise kekaisaran, kamu bisa terbunuh. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, mata Qin Yichan menjadi ganas. Dia seperti binatang buas yang terperangkap. Ini adalah kekejaman yang harus dihadapi ketika menghadapi hidup dan mati. Tidak peduli seberapa tinggi keberadaannya, dia akan menjadi binatang buas ketika dia jatuh ke dalam kematian. Pertempuran. Raungan itu mengguncang bumi dan bumi, seperti naga gila yang berdiri dengan bangga di dunia. Tetapi Tian Wudi menyeringai sambil mencekik tanduk naga. Apakah kamu berbicara omong kosong? Memang benar bahwa kekuatan di luar ranah kaisar dapat membunuh inkarnasinya dari ranah kaisar. Tetapi apakah ini masih perlu dipertimbangkan? Semut ini datang dengan hal bodoh seperti itu sebelum dia mati? Tian Wudi sama sekali tidak takut, karena sampai sekarang, peta Tian Kue belum muncul. Dan itu hanya berarti bahwa peta Tian Kue sama sekali tidak ada di tangan semut ini. Jika kamu benar-benar memiliki kekuatan untuk melampaui ranah kaisar, apakah kamu masih akan diinjak-injak olehku? Apakah kamu masih akan menggunakannya ketika kamu akan mati? Invincible telah menghitung segalanya dan membunuhnya. Tian Wei Tu, dan bahkan Bihai Imperial Tool, sementara berada di tangan Bai Guanxing. Dengan cara ini, yang tak terkalahkan tidak terkalahkan. Itu tak terkalahkan. Qin Yichan menggertakkan giginya. Dia sepertinya tidak bisa berkata-kata, karena dia mengatakan bahwa kekuatan di luar ranah kaisar dapat membunuh yang tak terkalahkan. Kedengarannya seperti omong kosong. Dan dia tidak memiliki kekuatan ini sama sekali. Tidak, itu tidak benar. Itu tidak tersedia sampai sekarang. Seolah-olah dia tidak bisa mencapai langit dengan hati dan jiwanya beberapa saat yang lalu. Dao Xin dapat ditempa. Kekuatan. Dan juga dapat ditempa. Kekuatan supernatural Daofa juga dapat dikembangkan. Qin Yichan menyerah. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melampaui ranah kaisar. Tetapi dia tidak memiliki kekuatan sekarang. Seperti 10.000 cara. Hanya dengan memahami kekuatan di luar ranah kaisar, kamu bisa membunuhnya.